Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Mimin akan melanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 666-670. Ye Chong juga terkejut, tidak dapat menyadari apa itu untuk sementara waktu. Setelah mendengarkan dengan seksama beberapa saat, terdengar seperti langkah kaki manusia, dan suara itu sepertinya semakin dekat. Di lingkungan seperti itu di mana Anda tidak dapat melihat dengan mata Anda, tetapi Anda dapat mendengar seseorang berjalan ke arah Anda, itu sebenarnya menakutkan. Zhu Jiayin terkejut, dan dengan cepat menarik kembali kepalanya. Dan ketika Zhu Jiayin menarik kepalanya, suara itu tiba-tiba berhenti. Ye Chong merasa aneh lagi, kenapa suaranya berhenti lagi? Dia menunggu sebentar, dan kemudian menarik kepalanya ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh. Lihat pada saat ini, Luling menunjuk ke belakang pintu. Di belakang pintu, ada beberapa gambar yang digambar. Meskipun merupakan lukisan dari dinasti Song, komposisinya sangat sederhana, Luling sudah lama berada di Institut Arkeologi dan memiliki beberapa pengalaman, sehingga dia dapat memahaminya. Luling melihatnya untuk waktu yang lama, dan dia berkata, arti dari lukisan ini adalah jika kita ingin memasuki terowongan ini, kita harus menutup mata untuk masuk. Jika mata terbuka, roh jahat di dalam terowongan akan datang bunuh kami. Apakah ini benar? Alice bertanya. Apakah ini bohong? Zhu Jiayin berpikir sejenak, dia hanya menjulurkan kepalanya dan mendengar langkah kaki barusan, peringatan itu mungkin benar. Lebih baik mempercayainya daripada mempercayainya, atau kita bisa memejamkan mata dan merasakan dindingnya. Kata Luling, tetapi, jika ini adalah sebuah institusi, mengapa Anda dengan baik hati mengingatkan saya di balik pintu? Ye Chong sedikit bingung, terlebih lagi, ketika Zhu Jiayin menjulurkan kepalanya sekarang, langkah kaki terdengar, tapi dia baik-baik saja. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang mata Dewa Naga yang tidak dapat dikenali di koridor ini? Ada kemungkinan seperti itu, tidak masalah. Mari kita berjalan dengan mata tertutup, dan seharusnya tidak ada masalah. Saran Zhu Jiayin, Ye Chong mengangguk, dia tidak peduli. Akan lebih baik jika dia bisa melewatinya dengan mata tertutup. Jika tidak, meski dia menemui bahaya saat itu, dia masih punya waktu untuk membuka matanya. Setelah itu, Zhu Jiayin mengeluarkan kaset itu dan berkata, baiklah, untuk mencegah semua orang membuka mata mereka secara tidak terkendali, saya pikir kita harus menempelkannya. Ye Chong merasa sangat tidak bisa berkata-kata, tetapi Zhu Jiayin memaksakan rekaman itu. Setelah itu, semua orang memejamkan mata dengan erat dan memasuki terowongan. Zhu Jiayin berada di tempat pertama, menyentuh dinding di sebelah kiri dengan kedua tangan. Lalu datanglah Luling, lalu Alice, dan Ye Chong di akhir. Benar saja, setelah saya memejamkan mata kali ini, saya tidak mendengar suara, dong dong dong, lagi. Ye Chong juga menutup matanya dan tidak membukanya. Lagi pula, di terowongan ini gelap gulita, jadi tidak ada bedanya dengan buta dengan mata terbuka. Lebih baik tutup matamu. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk berjalan seperti ini, dan tidak ada habisnya. Dan saat ini, langkah kaki, dong dong dong, terdengar dari belakang semuanya. Sepertinya ada orang yang mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Semua orang bahkan bisa merasakan bahwa orang di belakangnya sedang menatap mereka dengan tatapan tajam. Tampaknya selama seseorang membuka matanya sedikit, orang itu akan memotong kepalanya dengan pisau. Mengapa ada suara? Apakah ada yang membuka mata? Zhu Jiayin bertanya. Akibatnya, tidak ada yang membuka mata. Mungkin kita akan baik-baik saja selama kita tidak membuka mata. Kata Zhu Jiayin, mata ketiga gadis itu tertutup lebih rapat. Awalnya, semua orang berbaris. Tetapi Alice yang berada di depan Ye Chong tiba-tiba berbalik dan memeluk Ye Chong. Ye Chong sedang berjalan ke depan dengan mata terpejam, ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh lembut meremas lengannya. Hah, Ye Chong tersenyum dalam hati.
dan merangkul Alice. Hal baik semacam ini tidak umum, keduanya terus berjalan maju dalam posisi ini. Setelah berjalan beberapa langkah, Luling juga menoleh, dan dia sengaja membuat lingkaran, melewati Alice yang tidak ada. Kemudian, dia berjalan ke sisi lain Ye Chong, menyentuh lengan Ye Chong yang lain, dan meremasnya ke dalam pelukan Ye Chong. Ye Chong merasakan tubuh harum lain masuk, dan merasa lebih bahagia. Dia memeluk Luling dengan tangannya yang lain. Pelukan dari kiri ke kanan seperti ini adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Ye Chong dengan gembira menyenandungkan lagu pendek. Tidak apa-apa untuk terus berjalan. Rambut Luling menempel di wajah Ye Chong, dan itu sedikit gatal. Ye Chong hampir bersin di tengah menyenandungkan lagu kecil. "Mengapa kamu begitu bahagia?" Zhu Jiayin bertanya di depan. Bukan apa-apa, ayo lanjutkan," kata Ye Chong buru-buru. Simulasi asli 4 orang dalam satu kolom kini telah menjadi 2 baris. Di baris pertama hanya Zhu Jiayin yang meraba-raba ke depan. Di baris kedua adalah Alice, Ye Chong dan Luling, berpelukan erat. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Zhu Jiayin jika dia tahu. Ye Chong berpikir sendiri, kalau Zhu Jiayin bergegas datang nanti, dia belum memeluknya. Karena mereka sangat malu, baik Alice maupun Luling tidak berbicara, tetapi diam-diam memeluk Ye Chong. Mereka memejamkan mata rapat-rapat dalam kegelapan. Jadi kedua gadis itu berpikir bahwa Ye Chong hanya memeluk diri mereka sendiri, dan mereka diam-diam sedikit bahagia. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemerisik, tampaknya sekelompok binatang buas merangkak di tanah dengan cakar mereka. Langkah kaki di belakangnya masih tidak berhenti, dan sekarang terdengar suara lain. Zhu Jiayin berhenti ketakutan, dan Luling serta Alice berpelukan lebih erat. Zhu Jiayin bertanya, "Ye Chong, apakah kamu mendengar itu? Suara apa itu? Rasanya seperti ada binatang buas di sekitar kita." "Iya, sepertinya merangkak ke arah kita lagi. Apakah binatang buas ini akan menyerang kita?" Zhu Jiayin bertanya. Ye Chong juga tidak tahu, mengapa kita tidak membuka mata dan melihatnya. Kemudian, Zhu Jiayin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku mengerti, binatang buas ini mungkin hanya fantasi. Mereka ingin kita membuka mata kita. Kamu bilang, apakah ini mungkin? Jika kita membuka mata kita, akan ada bahaya nyata. Ye Chong tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang dia memegang 2 wanita cantik di lengannya. Ye Chong tidak mau untuk membuka matanya, tapi ingin kedua wanita cantik itu akan mempertahankan keadaan ini lebih lama. Zhu Jiayin berkata, "Ayo bertahan. Jika benar-benar ada bahaya, buka matamu." Tentu saja Ye Chong setuju. Zhu Jiayin agak aneh. "Luling, Alice, kenapa kalian berdua tidak bicara? Kalian pasti sangat ketakutan. Kalian tidak perlu takut, Ye Chong dan aku akan melindungi kalian." Luling tetap sama diam-diam di pelukan Ye Chong. Selama percakapan, suara Kiki Suo-Suo mendekat, dan terdengar seperti hendak naik ke kaki Zhu Jiayin dan yang lainnya. Ketiga gadis itu sangat gugup. Zhu Jiayin merasa bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk segera membuka matanya. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang halus dan lengket jatuh dari lengannya. Zhu Jiayin mengeluarkan mengguncang lengannya dengan ketakutan, dan mengibaskan benda berbulu itu. Dia tidak tahan lagi, melepas selotip, dan membuka matanya. Pada saat yang sama, Ye Chong juga membuka matanya. Ada apa? Dia pikir Zhu Jiayin dalam bahaya. Namun, ketika keduanya membuka mata, mereka menemukan bahwa sepertinya tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Zhu Jiayin juga sangat aneh. Benda apa yang ada di lengannya barusan, terasa sangat nyata. Mengapa sekarang tidak ada apa-apa? Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Kemudian, dia menatap Ye Chong lagi. Ye Chong, kenapa kalian bertiga berpelukan?" Ye Chong ingat bahwa dia masih memeluk Alice dan Luling. Alice dan Luling tercengang, dan pada saat yang sama mereka merobek kaset itu dan membuka mata mereka.
Keduanya melihat Ye Chong memegang Alice dengan tangan kirinya dan Lu Ling dengan tangan kanannya. Kedua wajah mereka memerah karena marah, dan mereka meninju dada Ye Chong dengan pukulan keras. Tidak tahu malu, bajingan, keduanya melepaskan diri dari pelukan Ye Chong. Ye Chong tersenyum pahit, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masuk sendiri. Aku baru saja bekerja sama denganmu, aku pikir kamu takut, jadi aku membantumu." Zhu Jiayin memberi Ye Chong tatapan putih, bajingan besar. Kemudian, dia berkata lagi, "Kami membuka mata kami sekarang, dan tidak ada yang terjadi. Mungkinkah deduksi kami salah di awal? Mungkinkah prompt di pintu hanya untuk menggertak orang? Seharusnya tidak menjadi sangat dangkal, kan?" Kata Lu Ling. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, langkah kaki, dong-dong-dong, bergema dari segala penjuru. Kemudian, semua orang melihat 4 bayangan hitam keluar dari tembok. Masing-masing membawa mayat di tangan mereka. Ketika semua orang melihat mayat itu, mereka hanya bisa terkesiap. Keempat mayat ini jelas Ye Chong dan Zhu Jiayin. Pakaian dan penampilannya sama. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kita berdiri di sini hidup-hidup? Apa yang mereka pegang di tangan mereka? Tanya Zhu Jiayin. Lu Ling juga menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru bertanya, Apa yang terjadi?" Pada saat ini, 2 hantu, 1 hitam dan 1 putih, tiba-tiba muncul. Kedua hantu setinggi lebih dari 2 meter, melayang dari kegelapan. Mereka adalah ketidakkekalan hitam dan putih di neraka. "Kalian berempat sudah mati tanpa menyadarinya." Wucang hitam putih berkata, "Sekarang, kalian berempat hanyalah hantu. Keempat mayat kalian akan segera dihancurkan, dan jiwa kalian berempat sekarang dapat dihancurkan. Ikutlah dengan kami. Aku akan membawamu ke reinkarnasi." "Apa? Aku mati? Mengapa aku tidak pergi ke surga? Aku melakukan begitu banyak hal baik setiap hari. Aku ingin melihat Tuhan. Apa kalian berdua?" "Malaikat hitam dan putih?" Alice bertanya dengan putus asa. "Aku bisa mengirimmu ke surga sebentar lagi, tapi sekarang aku harus mengikutiku," kata Hei Wuchang. "Tidak, aku belum cukup hidup. Kenapa aku mati?" Lu Ling menangis. Air mata mengalir. "Aku belum menemukan pacar, aku belum punya itu ya. Saya masih tidak tahu tentang pria dan wanita." Zhu Jiayin juga terlihat bingung. "Bagaimana mungkin? Kapan kita mati? Apakah ini terlalu konyol? Jiwa apa? Ketidakkekalan hitam dan putih apa?" Meskipun dia tidak mau mempercayainya, faktanya sudah ada di depan matanya. Tubuhnya ada di sana, dan ketidakkekalan hitam putih juga ada. Dia tidak bisa tidak mempercayainya. Ketidakkekalan hitam putih berkata, "Lorong ini adalah pintu masuk neraka. Ketika kamu melewatinya, kamu sudah mati. Ayo pergi ke neraka bersamaku." "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, kembalikan tubuhku. Aku ingin mengembalikan yangku." Lu Ling menangis dan berkata, Ye Chong juga terlihat bingung saat ini. Dia melihat tubuhnya dan merasakan tubuhnya lagi. Itu tidak mungkin jiwa. Tapi yang lain sudah bingung, dan mereka tidak bisa mengetahuinya. Apakah dia orang yang nyata, atau hanya jiwa? Apakah benar dia mati tanpa menyadarinya? "Ayo pergi, ikuti aku," ketidakkekalan hitam dan putih mendesak. "Waktunya akan tiba. Jika Anda tidak pergi bersama kami, jiwa Anda akan tercerai-berai, dan Anda tidak akan pernah terlahir kembali selamanya." Lu Ling merintih, lalu mengikuti ketidakkekalan hitam dan putih, dan Alice mengikuti di belakang Lu Ling dengan ekspresi bingung. Zhu Jiayin kembali menatap Ye Chong dengan air mata putus asa di matanya, dan dia sudah mempercayainya, fakta ini. "Ye Chong, aku tidak menyangka kita akan mati bersama. Kita bisa berpasangan denganmu. Maksudku, aku juga puas." Zhu Jiayin berkata dengan malu-malu. Setelah selesai berbicara, Zhu Jiayin menoleh dan hendak mengikuti Wucang hitam putih. "Tunggu sebentar." Ye Chong menghentikan Zhu Jiayin.
Ada apa, Jiayin? Beri aku ciuman. Hah? Apa, cium kamu? Ya, cium aku cepat. Jam berapa ini? Kenapa aku harus menciummu? Oh, kalau begitu cium aku akan melakukan percobaan. Setelah kamu menciumku, kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Zhu Jiayin setengah percaya, tetapi masih mengangkat mulutnya, dengan malu-malu mencium wajah Ye Chong. Ye Chong terasa basah dan harum. Setelah Zhu Jiayin selesai berciuman, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan bertanya, bagaimana? Ye Chong terkikik. Ya, ini sangat manis. Zhu Jiayin memutar matanya. Maksudku, itu benar atau tidak? Kamu bisa lihat apakah kamu yakin? Tentu saja itu palsu. Kamu bisa mempercayainya. Haha, aku sudah mengetahuinya. Itu hanya ilusi kita. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Apa? Kamu sudah mengetahuinya. Jadi mengapa kamu memintaku untuk menciummu? Zhu Jiayin bertanya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata dengan cepat. Ah, tidak. Aku baru tahu setelah kamu menciumku. Jadi itu semua hanya ilusi. Benarkah? Zhu Jiayin mengangkat alis kecilnya dengan curiga, dan bertanya. Kalau begitu katakan padaku, aku menciummu, mengapa kamu tahu itu? Ye Chong bimbang, dan tidak tahu untuk sementara waktu. Melihat penampilan Ye Chong, Zhu Jiayin tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chong lagi. Ye Chong sengaja menciumnya. Dia mengangkat kepalan tangan merah mudanya dan hampir untuk memukul Ye Chong. HMPH, Anda bajingan. Ye Chong memegang tangan kecil Zhu Jiayin sambil tersenyum. Tangan kecil ini seperti batu giok yang lembut, sangat halus, lemah dan tanpa tulang. Jiayin, ayo pergi dan selamatkan Luling dan Alice. Mereka akan mengikuti ketidakkekalan hitam dan putih sebentar lagi. Ya, jika Anda melangkah terlalu jauh, Anda akan berada dalam bahaya. Saat ini, Luling dan Alice akan segera menghilang dari pandangan. Jadi keduanya berlari dengan cepat. Ye Chong menghentikan Zhu Jiayin dan Luling, dan mereka menoleh, dengan keputusasaan di mata mereka. Ye Chong, aku akan menjadi pasangan denganmu di kehidupan selanjutnya. Kata Luling. Alice berkata, sayangku, aku masih harus pergi menemui Tuhan sebentar lagi, dan kamu mungkin harus turun untuk menemui Hadesmu. Jalanmu masih panjang, jadi kamu harus menjaganya, dirimu sendiri. Melihat dua orang berbicara omong kosong, Ye Chong tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Dia mengeluarkan pil merah dari senjata ajaib luar angkasa. Pil merah ini adalah pil terakhir yang dia minta pada Zhu Jiayin saat itu, dan itu sangat menyengat, bau, bisa membangunkan koma atau orang histeris seketika. Ye Chong meremas pil merah itu, menghancurkannya menjadi bubuk, dan memercikkannya ke udara. Semua orang langsung mencium bau yang menyengat, dan langsung terbangun. 4 orang yang membawa jenazah menghilang. Begitu pula Wu Chang hitam putih, dan masih ada 4 orang di koridor gelap. Zhu Jiayin mempercayai kata-kata Ye Chong, ternyata itu hanya ilusi. Luling dan Alice belum bereaksi. Hei, apa yang terjadi? Ye Chong berkata sambil tersenyum, itu semua hanya halusinasi. Tapi aku sudah lama mengetahuinya. Zhu Jiayin bersenandung di sampingnya. Ye Chong dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, baiklah, ayo terus maju. Jika sesuatu terjadi lagi, Anda tidak perlu panik. Saya sudah mengerti bahwa terowongan ini sebenarnya tidak berbahaya. Apa yang kami alami barusan hanyalah ilusi. Kemudian, semua orang terus berjalan ke depan. Dan setelah berjalan sekitar 500 meter, mereka sampai di ujung koridor. Pada akhirnya adalah jurang, sebuah jembatan papan tunggal terbentang dari tepi, dan di ujung jembatan ada platform batu dengan bunga aneh di atasnya. Aneh karena bunganya terlalu besar, setidaknya selebar 3 orang melingkari, setiap kelopak panjangnya setengah meter, dan benang sari besar berwarna lavender. Meski tidak ada angin di sekitar, benang sari dan kelopaknya bergetar lembut. Ketika semua orang melihat bunga besar itu, mereka tercengang.
Bahkan warisan Dewa Naga Ye Chong tidak mencatat jenis bunga apa bunga ini. Nyatanya, warisan Dewa Naga melibatkan berbagai macam pengetahuan. Namun, pengetahuan tentang katakombe relatif sedikit. Oleh karena itu, ketika Ye Chong datang ke sini, cadangannya relatif langka dalam banyak kasus, dan dia tidak senyaman biasanya. Luling mengeluarkan ponselnya, siap maju untuk mengambil beberapa foto. Alice juga berkata dengan obsesif, "Ini sangat indah, aku akan pergi dan melihatnya juga." Jadi keduanya berjalan bersama di atas jembatan papan tunggal. Untungnya, jembatan satu papan ini sangat stabil dan relatif lebar, jadi tidak masalah bagi 3 orang untuk berjalan berdampingan. Ye Chong selalu merasa bunga ini agak aneh. Di jurang yang begitu besar, ada bunga yang masih bersinar dengan cahaya lavender. Belum lagi ukurannya, Ye Chong juga tahu dari cahaya ini saja bahwa ini tidak biasa. Dia sudah berencana menanam bunga ini di ladang obatnya. Aku hanya tidak tahu untuk apa bunga itu. Zhu Jiayin bertanya kepada Ye Chong, apakah kamu tahu bunga ini? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Zhu Jiayin juga memandangi bunga itu dengan hati-hati, saya pikir ini agak aneh. Keduanya sedang berdiskusi, ketika tiba-tiba sesuatu terjadi di jembatan papan tunggal. Luling dan Alice benar-benar mulai berkelahi. Mereka berdua saling menjambak rambut, dan tidak ada yang melepaskannya. Ye Chong merasa aneh pada awalnya. Apa yang dilakukan kedua gadis ini? Mengapa mereka berkelahi? Salah, mata Luling dan Alice penuh dengan niat membunuh, seolah mereka ingin membunuh satu sama lain. Bahkan jika mereka cemburu, mereka tidak bisa begitu kejam. Ye Chong bergegas menuju mereka berdua dengan tergesa-gesa untuk mencegah kecelakaan yang lebih besar di antara mereka. Jatuh dari sini bukanlah lelucon, Ye Chong tidak bisa menyelamatkannya. Tepat ketika Ye Chong menaiki jembatan papan tunggal, pikirannya tiba-tiba bergetar, dan dia merasa sedikit pusing. Ye Chong menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pusing. Kemudian dia berjalan mendekat dan memisahkan mereka berdua. Apa yang kamu lakukan? Berhenti memukul. Pada saat ini, Ye Chong terkejut. Dia menemukan bahwa Luling dan Alice telah berubah. Ini masih Luling dan Alice, mereka jelas dua setan dengan wajah dan taring biru. Ye Chong diam-diam berkata, tidak bagus, ternyata dia dibodohi. Ini jelas iblis yang berpura-pura menjadi Luling dan Alice untuk menipu dirinya sendiri. Ye Chong hendak bergerak ketika dia mendengar suara tembakan di kejauhan. Kepala Ye Chong tiba-tiba terbangun. Melihat 2 orang di sekitarnya, mereka jelas adalah Luling dan Alice. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia baru saja berhalusinasi lagi. Sungguh halusinasi yang mengerikan, begitu meresap, hampir berubah menjadi kesalahan besar. Jadi Ye Chong tidak berani menunda lebih lama lagi, meraih Luling dan Alice, mengambil 2 langkah dalam 3 langkah, berlari keluar dari jembatan papan tunggal, dan kembali ke sisi Zhu Jiayin. Zhu Jiayin yang baru saja menembak. Zhu Jiayin bertanya, Ye Chong, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak akan memulai perkelahian? Mengapa kalian bertiga bertarung bersama? Jika saya tidak melepaskan tembakan, kalian bertiga pasti sudah jatuh sekarang. Ye Chong berkata dengan sepenuh hati, ini sangat berbahaya, angin dan ombak menerobos, dan aku hampir terbalik di selokan, dia berkata. Iya, kami mengalami halusinasi begitu kami sampai di jembatan, jika saya menebaknya benar. Itu adalah bunga aneh ini hantu yang luar biasa, segera setelah Anda berjalan di jembatan papan tunggal dan memasuki jangkauan bunga ini, Anda akan mengalami halusinasi, pada saat ini. Luling dan Alice juga bangun. Luling berkata, Aku melihat Alice tiba-tiba berubah menjadi iblis, sepertinya dia ingin membunuhku. Alice mengatakan hal yang sama, mengerikan, aku tidak menyangka bunga ini memiliki kekuatan magis seperti itu. Karena tidak ada yang istimewa di ruangan ini, ayo pergi. Zhu Jiayin menyarankan, Ye Chong mengangguk, berpikir bahwa bunga ini memang aneh, dan bahkan dia akan terganggu oleh halusinasi, jadi lebih baik untuk menghindari ujungnya untuk saat ini. Ayo pergi,
Setelah itu, keempatnya kembali menyusuri koridor. Dalam perjalanan pulang, mereka berempat sangat berhati-hati, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa lagi. Baru setelah mereka kembali ke ruangan besar, mereka menghela napas lega. Tampaknya meskipun bunga itu dapat mengendalikan orang lain untuk mengalami halusinasi, selama kita berkonsentrasi, kita akan baik-baik saja. Kata Zhu Jiayin. Luling mengangguk. Makam kuno dinasti Song ini memang sangat aneh. Aku tidak menyangka tanaman semacam ini ada. Ayo. Pergi. Ayo masuk ke dalam pintu kedua, Zhu Jiayin menyarankan. Ye Chong ingin pergi sendiri. Lagi pula, gerbang pertama sudah sangat berbahaya. Jika sesuatu yang lebih berbahaya terjadi di gerbang kedua, Ye Chong tidak akan bisa melindungi yang lain. Namun, Luling dan yang lainnya bersikeras untuk mengikuti, dan pada akhirnya mereka berempat harus pergi bersama lagi. Buka pintu kedua dan masuklah dari ruangan yang masih merupakan koridor gelap. Setiap orang akan memiliki bayangan psikologis di terowongan. Dear Ye, aku sangat takut. Alice melingkarkan lengannya di lengan Ye Chong. Aku juga takut pada Ye Chong. Luling memeluk lengan Ye Chong yang lain tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Lagi, Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dia memimpin kedua gadis itu dan masuk. Kali ini, koridornya sangat damai dan tidak ada bahaya. Setelah berjalan selama 10 menit, semua orang memasuki ruangan batu lainnya. Ada sebuah kotak di tengah ruangan batu ini, yang tidak dikunci, dan ada celah yang terlihat, dan ada cahaya hijau redup di dalamnya. Apa ini? Zhu Jiayin dan yang lainnya mengelilinginya. Lampu hijau memberi orang perasaan sedingin es, dan bahkan sedikit menyegarkan. Buka dan lihatlah, kata Ye Chong. Kemudian, dia memindahkan kotak batu itu dengan kedua tangannya dan membuka tutupnya. Meskipun kotak batu itu sangat berat, Ye Chong saja sudah cukup untuk memindahkan kotak batu itu. Ketika Ye Chong membuka kotak batu itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan. Saya melihat tumpukan batu jatuh dari pintu masuk koridor, meledak dan meledak, menghalangi seluruh koridor sampai mati. Semua orang terkejut, satu-satunya koridor keluar runtuh, dan mereka terjebak di ruang batu. Zhu Jiayin buru-buru melangkah maju dan mendorong, tetapi tumpukan batu itu tetap tidak bergerak. Sudah berakhir, kita mati kali ini. Kata Zhu Jiayin. Luling berkata dengan putus asa, sekarang kita terjebak dalam ruang terbatas ini. Bahkan jika kita tidak mati kelaparan, kita pada akhirnya akan mati karena kekurangan oksigen. Apa yang harus kita lakukan? Alice bertanya, apakah kita akan mati lagi? Saya masih memiliki harta ratusan juta, dan saya belum selesai menikmatinya. Mengapa saya harus mati di sini lagi? Semakin dia berbicara, semakin sedih dia menjadi, dan Alice benar-benar menangis. Zhu Jiayin tidak punya pilihan selain pergi ke samping untuk menghibur Alice. Luling memandang Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ini belum akhir dari gunung. Jika itu datang, itu akan aman. Mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam kotak batu. Mungkin ada cara untuk melarikan diri dan naik ke surga. Kata Ye Chong. Luling benar saat memikirkannya, tidak ada cara lain sekarang. Dia meregangkan kepalanya untuk melihat ke dalam kotak batu. Di dalam kotak batu ini sebenarnya terdapat kotak kayu yang memancarkan cahaya hijau. Ye Chong, lihat, ada lukisan di kotak kayu ini. Luling menunjuk ke kotak kayu itu dan berteriak. Ye Chong bertanya, lukisan apa ini? Luling melihatnya, dan semakin dia melihatnya, semakin dia ketakutan, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Melihat ekspresi aneh Luling, Ye Chong buru-buru bertanya, ada apa yang dibicarakan? Kotak itu akan runtuh, lalu, dua orang akan berjongkok di sudut, yang satu menangis dan yang lainnya menghibur. Kata Luling sambil menatap Alice dan Zhu Jiayin di sudut. Ini
Apakah ini tergambar pada gambar? Ye Chong bertanya. Luling mengangguk, wajahnya pucat, kali ini. Bahkan Ye Chong merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa yang tergambar di gambar ini persis seperti yang terjadi pada mereka barusan. Nima ini terlalu aneh. Mungkinkah orang yang menggambar gambar ini ratusan tahun yang lalu telah meramalkan pemandangan ini hari ini? Itu luar biasa, suara Luling sedikit bergetar. Dan dia melanjutkan, ada lukisan di belakang, mengatakan bahwa selama kamu membuka kotak kayu itu, kamu dapat menemukan jalan keluar. Ye Chong berkata, buka dengan cepat. Luling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lukisan itu mengatakan bahwa di antara kita berempat, satu adalah iblis. Jika Anda membuka kotak kayu tanpa mengetahui dan membunuh iblis, iblis akan membunuh tiga lainnya. Hanya singkirkan iblis terlebih dahulu. Hanya dengan membuka kotak kayu itu kamu bisa melarikan diri dan naik ke surga. Benarkah? Ye Chong tidak percaya. Itu pasti benar. Kamu bisa melihat seberapa akurat beberapa gambar pertama, itulah yang terjadi pada kita sekarang. Kata Luling, Ye Chong tidak bisa tidak mempercayainya. Lagi pula, lukisan sebelumnya terlalu menakutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Luling bertanya dengan lembut. Ye Chong berkata, maka kita hanya bisa menemukan iblis di antara kita terlebih dahulu. Menemukan iblis tentu saja merupakan hal yang paling penting. Tetapi bagaimana cara menemukannya? Ada 4 orang, salah satunya iblis. Siapa iblis? Apakah dia dirasuki iblis? Atau apakah pria ini sendiri iblis? Pada saat mereka memasuki makam kuno, orang yang sebenarnya telah dibunuh oleh iblis. Dan iblis telah mengikuti orang banyak. Ye Chong sedikit tidak percaya. Dia berkata, bagaimana kalau kita membuka kotak kayu itu dan melihat apakah sesuatu terjadi? Saya pikir itu agak aneh. Luling menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak, seberapa akurat ramalan di sarkofagus ini. Berbicara tentang ini, Luling tiba-tiba memikirkan sesuatu, mundur 2 langkah, dan bertanya, kamu bukan iblis itu kan? Kamu terlihat seperti iblis, jika tidak, mengapa kamu begitu sangat ingin membuka kotak kayu? Ye Chong tersenyum kecut. Tentu saja aku bukan iblis. Ingat pertama kali kita bertemu, itu di rumahmu, dan kau menyingkirkan hantu itu. Luling menganggukkan kepalanya. Karena Ye Chong mengingat ini, itu seharusnya bukan iblis. Sekarang aku sudah membuktikan diriku. Terserah kamu sekarang. Ye Chong berkata, aku bertanya padamu, apa yang kamu gunakan untuk menyingkirkan hantu itu? Jawab cepat. Wajah Luling langsung memerah. Oh, kamu bau tak tahu malu. Tidak bisakah kamu mengubah pertanyaannya? Ye Chong berkata sambil tersenyum, bukankah ini untuk memverifikasi apakah kamu iblis atau bukan? Katakan padaku. Luling hanya bisa terbata-bata dan berkata, itu, iya, aku menggunakannya darah menstruasi, bajingan tua. Melihat tatapan malu Luling, Ye Chong merasa geli. Dia mengangguk puas, ya, sepertinya kamu bukan iblis. Setelah berbicara, keduanya menatap Alice dan Zhu Jiayin lagi. Zhu Jiayin memandang Ye Chong dan Luling, dan bertanya dengan aneh. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apa yang ada di dalam kotak batu itu? Tidak ada apa-apa. Kata Luling. Ye Chong berpikir sejenak, lalu berbisik kepada Luling, aku akan menanyakannya lagi. Luling meraih Ye Chong, ayo. Jangan gunakan pertanyaan hooligan itu, aku punya solusi. Oh, kamu punya solusi? Benar. Aku punya satu set penelitian dan pengembangan psikologis terbaru Mei Guo. Soal ujian dapat mendeteksi apakah seseorang itu normal atau tidak, dan jika mereka tidak normal, itu berarti mereka setan. Luling mengeluarkan ponselnya saat dia berbicara, dan melihat melalui bank soal dengan tatapan percaya diri. Meskipun Ye Chong merasa ada yang tidak beres, Luling tampak sangat percaya diri, jadi biarkan dia mencobanya terlebih dahulu. Setelah itu, Luling dan Ye Chong berjalan ke sisi Zhu Jiayin dan Alice. Alice berhenti menangis saat ini, dia duduk bersila. Ada apa dengan kalian berdua? Apakah ada sesuatu di dalam kotak batu?
apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhu Jiayin. Ye Chong berkata, tidak ada apa-apa di kotak batu. Tapi tidak masalah, semua orang tenang dulu, akan ada jalan. Lu Ling mengambil kesempatan untuk mengatakan, baiklah, untuk menghilangkan kegugupan semua orang, ayo main game. Main game. Zhu Jiayin memandang Lu Ling dengan curiga. Lu Ling, apakah kamu takut setengah mati? Apa yang kamu lakukan? Game apa yang kamu mainkan saat ini? Alice juga menggelengkan kepalanya. Aku sedang tidak mood. Tidak, kamu harus bermain, ini sangat penting. Kata Lu Ling. Zhu Jiayin menjadi semakin curiga, dan Lu Ling menatap Ye Chong. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, ya, tujuan utamanya adalah untuk membuat semua orang merasa kurang tertekan. Hanya setelah kamu rileks kamu bisa memikirkan cara, ayo bermain sekeras yang kita bisa. Zhu Jiayin memandangi dua orang aneh itu dan berkata, oke, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Lu Ling berkata, kalau begitu, biarkan Alice dan Jiayin bersaing satu sama lain terlebih dahulu, dan lihat siapa yang terbaik. Biarkan saya datang dengan pertanyaan, dan kalian menjawab. Saat dia berbicara, Lu Ling membalik teleponnya dan berkata, tolong dengarkan pertanyaan pertama. Ada satu hal, Ye Chong adalah yang terpendek, Saudara Hu dan Profesor Wang keduanya lebih pendek dari Ye Chong. Panjang, ada apa? Kamu bisa menjawabnya dengan cepat. Ye Chong terdiam. Omong kosong ini adalah pertanyaan tes terbaru yang diteliti oleh Mei Guo. Pertanyaan macam apa ini? Selain itu, mengapa ini yang terpendek? Ye Chong berhenti. Kenapa aku yang paling pendek? Oh, semua orang tahu itu. Kata Lu Ling, apa? Semua orang tahu aku, Ye Chong, biasanya juga memakai celana. Kata Ye Chong sepenuh hati, masuk akal untuk mengatakan bahwa Lu Ling diam-diam melihatnya tidur tanpa pakaian. Jadi apa yang terjadi pada Profesor Wang dan Saudara Hu? Apakah Lu Ling juga melihatnya? Mungkinkah orang-orang di Institut Arkeologi mereka suka belajar bahasa asing? Ye Chong benar-benar terdiam. Zhu Jiayin tersipu dan berkata, bagaimana saya tahu ini? Alice lebih murah hati dan berkata, saya tidak tahu apakah Ye Chong pendek atau tidak. Profesor Wang dan Hu, itu adalah bahkan lebih mustahil bagi saya untuk mengetahuinya, dan saya tidak ingin tahu. Tetapi jika Ye Chong berkata, saya bisa pergi dan mengamati. Ye Chong bahkan lebih terdiam. Lu Ling tersipu di samping dan berkata, oh, apa yang kamu bicarakan? Aku berbicara tentang nama. Nama, Ye Chong hanya memiliki dua karakter. Tentu saja itu yang terpendek. Saudara Hu dan Profesor Wang keduanya memiliki 3 karakter. Tentu saja lebih lama dari Ye Chong. Oh, pikiranmu sangat kotor. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua. Masalah macam apa ini? Wajah Zhu Jiayin dan Alice memerah. Ini, omong kosong ini juga bisa melakukannya. Tolong dengarkan pertanyaan kedua. Lu Ling buru-buru berkata, bolehkah aku bertanya di mana slogan, satu langkah kecil ke depan, satu lompatan besar? Ke depan itu, satu langkah besar untuk peradaban adalah slogan untuk mendarat di bulan. Lu Ling menggelengkan kepalanya, hanya Ye Chong yang tersenyum bangga, hah. Jiayin, apakah kamu tidak tahu ini? Semua pria sejati tahu. Zhu Jiayin dan Alice menggelengkan kepala, tetapi pada akhirnya tidak ada yang menjawab. Lu Ling berkata, oh, apakah kamu memiliki akal sehat? Ini adalah slogan toilet pria. Zhu Jiayin terdiam. Gadis mana yang memiliki akal sehat seperti itu? Ya, tolong dengarkan pertanyaan ketiga selanjutnya. Permisi saya, hewan apa yang bisa ditempel di dinding? Binatang apa yang bisa ditempel di dinding? Bukankah ini sederhana, tokek? Kata Zhu Jiayin. Tidak, Lu Ling menggelengkan kepalanya. Alice berpikir sejenak dan berkata, itu segel, ketika saya belajar bahasa Mandarin, poster, segel, saya tidak bisa membedakannya. Jawaban yang benar, 1 poin untuk Alice. Kata Lu Ling, segel, poster, Zhu Jiayin tidak bisa berkata apa-apa. Tolong dengarkan pertanyaan keempat.
Permisi, mengapa babi betina mati ketika dia melihat pohon besar di depannya? Zhu Jiayin menjawab dengan cepat, saya tahu ini, karena babi betina tidak tahu bagaimana berbelok dengan cepat. Salah, kata Luling. Alice berpikir sejenak, aku tidak tahu. Luling berkata, karena babi itu rabun, kali ini. Bahkan Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, pertanyaan macam apa ini? Dapatkah Anda menilai apakah seseorang itu normal atau tidak? Saya dapat melihat bahwa pertanyaannya tidak normal. Selanjutnya, tolong dengarkan pertanyaan kelima yang diadakan kebun binatang pertemuan, siapa yang tidak datang? Gajah, bukankah gajah dikunci di lemari es? Zhu Jiayin menjawab tanpa berpikir. Luling berkata, salah, gajah tidak dikunci di lemari es hari ini, dan yang tidak datang hari ini adalah babi betina, karena babi betina menabrak pohon dan mati. Ye Chong merasa. Lebih dan terlebih lagi Luling diminta untuk melakukan tes ini, adalah kesalahan besar. Setelah itu, Luling mengajukan selusin pertanyaan lagi. Pada akhirnya Zhu Jiayin mendapat poin 0, tetapi Alice mendapat 3 poin. Jelas bahwa Alice telah menang. Ye Chong tersenyum dan berbisik kepada Luling, sekarang Zhu Jiayin telah kalah, jadi Zhu Jiayin adalah iblis. Luling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah serangkaian pertanyaan antites. Jawaban yang lebih benar, semakin tidak normal, skor Zhu Jiayin adalah 0, yang berarti dia normal, dan skor Alice adalah 3, yang berarti dia adalah yang tidak normal. Berpikir bahwa rangkaian pertanyaan ini tidak cukup baik, ada triknya. Jadi Alice, kamu adalah iblis, Luling menunjuk ke Alice. Alice terkejut. Apa? Aku iblis, kamu iblis. HMPH, aku sudah lama melihatmu sebagai hantu, dan kamu telah merayu Ye Chong. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya bersamamu hari ini. Luling tiba-tiba melompat saat berbicara. Bangun, ambil rambut Alice, tarik ke bawah, dan kemudian ingin mencekik lehernya, berkata, kamu iblis, aku akan menyingkirkanmu hari ini. Kalah, Alice memeluk punggungnya. Dia meraih bahu Luling, lalu mencekik lehernya dengan erat, dan berkata, kamu iblis, kamu ingin membunuhku, jangan. Pikirkan itu, keduanya bertengkar lagi. Zhu Jiayin tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Ye Chong melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasa familiar. Untuk sesaat, seberkas cahaya tampak berkelebat di otaknya. Dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Ilusi, berhenti, Ye Chong segera menarik Luling dan Alice pergi. Luling bertanya, Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Dia iblis, singkirkan dia, dan kita bisa membuka kotak kayu itu. Alice berkata, kamu iblis, kamu. Keduanya bertengkar lagi, mengancam untuk bertarung. Ye Chong berkata, semua orang diam. Luling berkata, mengapa kamu masih diam, kapan ini? Bukankah kamu juga melihat isi kotak kayu? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu sudah pernah kepikiran, mungkin kita masih dalam halusinasi? Dalam satu kalimat, itu mengingatkan semua orang. Apa, mungkinkah yang kita lihat adalah halusinasi? Luling dan Alice bertengkar karena halusinasi ketika mereka berada di jembatan papan tunggal sebelumnya, dan sangat mungkin mereka bertengkar karena halusinasi lagi sekarang. Karena itu, Ye Chong mengeluarkan pil merah lainnya, menghancurkannya dan melemparkannya ke udara. Semua orang mencium bau yang menyengat, tetapi merasa bahwa pikiran mereka jauh lebih jernih. Kemudian, Ye Chong berlari ke kotak kayu untuk melihatnya. Benar saja, kali ini, tidak ada apa-apa di kotak kayu itu. Dan di koridor yang runtuh sebelumnya, tumpukan batu besar juga menghilang. Koridornya masih utuh, dan pintu keluarnya belum diblokir. Ini benar-benar ilusi. Zhu Jiayin menghela nafas. Aku tidak menyangka bunga aneh ini memiliki efek yang begitu luas, kita masih terpengaruh di sini, dan hampir tertipu olehnya lagi. Kata Ye Chong. Luling menggaruk kepalanya karena malu, apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun?
Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu hanya halusinasi, bukan amnesia, kenapa kamu tidak ingat apa-apa?" Luling menatap Ye Chong dengan malu. "Aku tidak ingat apa-apa, ada apa?" Alice juga seorang kecil, dia menjulurkan lidahnya dengan malu. Semua orang melihat kotak batu itu lagi. Di dalamnya kosong, dan kotak kayu yang tadi bersinar telah hilang. Tampaknya ruangan ini hanyalah jebakan, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. "Ayo pergi, ayo kembali," kata Ye Chong. Setelah itu, semua orang kembali ke koridor dengan kaget. Ketika mereka kembali ke ruangan besar, Wang Jiuren dan yang lainnya masih membersihkan barang antik di ruangan itu. Ye Chong juga mengabaikan mereka, dan membawa ketiga gadis itu ke pintu terakhir. Dua pintu lainnya palsu, jadi bagian dalam pintu terakhir pasti makam asli dari makam dinasti Song. Peti mati itu pasti ada di dalam, demikian pula, di belakang pintu ada koridor gelap. Setelah berjalan melewati koridor, saya tiba di sebuah ruangan, yang memang merupakan makam asli. Namun, yang mengejutkan semua orang, sudah ada dua orang di dalam kubur. Dia dipromosikan dengan hati-hati dan menghasilkan banyak uang di sana. Semua paku di peti mati telah dicabut, dan tutup peti telah dibuka. Semua orang terkejut ketika mereka melihat dua orang ini. Salah satunya mengenakan setelan tang biru. Tidak lain adalah An Yuling yang mati di bawah jebakan sebelumnya, bersambung.